Halo, halo, tes. Udah masuk kok suaranya. Wah, halo. Kita mau ngapain sih? Iya, kita mau ngapain sih? Kita bahas sesuatu yuk. Tapi bahas apa ya? Nih gue ada bahasan. Kalian udah tahu belum tentang kenaikan harga BBM di Sumatera Utara? Kabarnya nih, karena peraturan gubernur yang terbaru, terus tarif PPKB dari 5% naik juga jadi 7,5%. Artinya naik Rp200 loh. Gue juga tahu tuh beritanya. Kabarnya juga nih ya, Pemprov meminta untuk tidak menaikkan harga BBM non subsidi. Katanya sih untuk menghindari deflasi karena pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengalami minus 1,07%. Deflasi itu apa ya? Deflasi secara sederhana diakibatkan adanya penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus, sehingga tingkat konsumsi akan meningkat dan hal itu juga dapat berdampak buruk bagi produsen. Bahkan tidak jarang sampai harus melakukan PHK karena untung yang didapat hanya sedikit. Tapi gini nih, kenapa harga BBM subsidi aja nih yang naik? Emangnya dampak negatif dari subsidi itu apa sih? Subsidi itu membuat harga BBM menjadi lebih murah, tapi kalau harga BBM-nya itu lebih rendah daripada opportunity cost, dapat menyebabkan pemborosan oleh si konsumen. Oh, jadi karena mereka merasa bahwa BBM udah dijangkau, maka mereka tidak perlu berhemat ya? Yaps, tepat sekali. Belum lagi target BBM subsidi seringkali meleset. Harusnya warga kurang mampulah yang mendapatkannya. Pastinya hal ini juga akan merugikan negara, karena peningkatan konsumsi BBM subsidi akan memberatkan beban anggaran. Jadinya, negara mengalami defisit dah. Tapi ya, meskipun begitu, dalam menentukan harga subsidi, perlu dihitung terlebih dahulu elastisitasnya. Dan ternyata, BBM termasuk ke dalam golongan barang inelastis loh. Teman-teman, aku nemu nih salah satu penelitian. Menurut Warta Penelitian Perhubungan yang ditulis oleh Suryadi tahun 2015, elastisitas konsumsi BBM pada sektor angkutan sebesar 0,932%. Sesuai materi pada bab 3 mata kuliah ekonomi, jika nilai elastisitas permintaannya kurang dari 1, artinya barang tersebut termasuk inelastis. Kok bisa sih? Bisa dijelasin lebih sederhana nggak? Ya, karena biasanya kan kalau harga naik, maka permintaan akan turun. Hal ini tidak berlaku pada barang-barang kebutuhan pokok, salah satunya BBM. Jadi meskipun harga BBM naik, permintaan cenderung stabil, maka akan terus ada pembelinya. Oh begitu, itu kan pengertian barang inelastis ya. Berarti barang yang elastis itu apa? Elastisitas itu kan artinya suatu perubahan pada variabel yang disebabkan oleh perubahan variabel lainnya. Nah, barang elastis itu artinya permintaan barang-barang tersebut yang dipengaruhi oleh faktor lainnya, dilihat dari reaksi konsumen. Misalnya, kalau harga tas naik, maka penjualan tas tersebut akan berkurang. Berarti barang-barang kebutuhan sekunder tersier itu termasuk barang-barang elastis dong ya? Betul banget. Namun, menurut teori permintaan dan penawaran, harga subsidi dapat menyebabkan peningkatan permintaan dan terjadi kelangkaan barang loh. Ya, sifat barang itu bisa dilihat dari seberapa peka barang tersebut terhadap perubahan harga. Pemerintah sendiri dalam menentukan harga subsidi juga melalui elastisitas barang tersebut. Kebijakan untuk barang yang lain juga ditentukan oleh elastisitas. Iya, maka dari itu pemerintah mengurangi subsidi secara bertahap supaya pengeluaran APBN berkurang, namun permintaan tetap stabil. Nah, sehingga menghindari adanya inflasi atau deflasi secara tajam maupun terjadinya kelangkaan barang. Jadi kesimpulannya, pakai barang-barang bersubsidi sesuai ketentuan dan kebutuhan aja ya, supaya subsidinya sampai ke orang yang tepat dan kita bisa membantu program pemerintah. Wah, keren banget diskusinya. Ini aku izin live dulu ya, soalnya ada yang mau dikerjain. Makasih untuk ilmunya. Nah, sama. Aku juga live dulu ya. Oke deh, karena ini room gua yang buat, gua end meet nih ya. Makasih semuanya.